Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel ini untuk membahas materi fisika. Ya, sesuai judulnya, kali ini kita akan membahas hubungan roda-roda pada gerak melingkar. Ya, di sini kita akan bahas mengenai hubungan rodanya langsung aja. Yang pertama, ketika sporos berlaku omega A sama dengan omega W. Jadi kalau kita lihat karena di sini dia porosnya sama, di sini di tengah ini adalah porosnya, kemudian dia bergerak melingkar, nah gerakannya searah, berputarnya searah sehingga omeganya sama. Nah, kita tahu omega itu rumusnya V bagi R sehingga berlaku VA atau kecepatan A dibagi RA atau jari-jari A sama dengan VB dibagi RB. VB-nya kecepatan linear di di roda B, RB-nya jari-jari si B-nya. Ingat ya, kecepatan sudutnya yang sama di sini. Kalau bersinggungan, kalau bersinggungan itu dia kecepatan linearnya yang sama, baik di roda satu maupun yang lainnya. Karena di sini kita lihat contoh roda B, dia bergerak melingkar seperti ini arah gerakannya, arah perputarannya. Nah, dia beda nih arah putarannya dengan yang A. Nah, berbeda, kemudian dia bersinggungan di sini. Sehingga kecepatan linearnya yang sama. Oleh karena itu, berlaku omega A kalau dikali RA sama dengan omega B dikali RB. Ingat, di sini kecepatan linearnya yang sama. Kemudian serantai atau dihubungkan dengan tali atau dihubungkan dengan rantai. Di mana gambarnya kalau kita lihat, jadi ada dua buah roda, kemudian di sini dihubungkan dengan tali atau rantai sehingga kalau roda A ini perputarannya ke arah sini gitu ya. Kalau roda B perputarannya gini. Nah, kalau kita lihat sebenarnya dia arah putarannya sama. Nah, kalau arah putarannya sama, maka di sini berlaku VA sama dengan VB. Ya, VA sama dengan VB karena walaupun arah perputarannya sama, tapi dia tidak seporos. Maka berlaku di sini omega A kalau dikali RA sama dengan omega B dikali RB. Sehingga di sini yang perlu kita catat kecepatan linearnya yang sama. Ingat ya. Oke, masuk contoh soal. Silakan perhatikan contoh soal berikut, di mana di sini kita lihat ada jari-jari roda A 30 cm, ada jari-jari roda B 10 cm. Kemudian kalau kita lihat dari gambarnya, ini adalah gambar hubungan roda dengan dihubungkan dengan tali ya. Antara A dengan B dihubungkan dengan tali. Kecepatan linear di roda A 2 meter per second yang ditanya di sini adalah kecepatan sudut pada roda B. Ya, kita tulis diketahuinya tadi karena ada jari-jari baik RA ataupun RB kita tulis 30 dan 10 cm. Kemudian ada kecepatan linear lambangnya V karena ini kecepatan linear roda A berarti VA sama dengan 2 meter per second. Kemudian tadi yang ditanya adalah kecepatan sudut di roda B-nya atau omega B. Ya, karena dia dihubungkan dengan tali, maka berlaku ini nih, VA sama dengan VB. Nah, yang lupa boleh dimundurin lagi videonya, rumusnya ini ya, kalau dihubungkan dengan tali. Kalau misalnya VA sama dengan VB, di sini belum memunculkan omega yang ditanyakan. Nah, VA di sini kan ada nih nilainya 2 meter per second ya. Kemudian VB, kalau kita uraikan dia supaya ada omega B-nya, maka rumusnya menjadi omega B dikali RB. Nah, sehingga di sini kita bisa langsung masukin angka yang tertera di soal. VA-nya ganti angka 2 sama dengan omega B-nya di sini yang ditanyakan, RB-nya. Nah, perhatikan ini 10 cm ya. Nah, kalau 10 cm maka kita bagi 100 supaya hasilnya menjadi meter. Nah, berarti 100 di sini di bawah 10 bagi 100 hasilnya 0,1 gitu ya. Makanya ini kita tulisnya 0,1. Jadi kita gunakan satuan SI-nya. Oke, omega B hasilnya berapa? Omega B adalah 2 karena 0,1-nya dipindahin ke samping menjadi dibagi ya. 2 bagi 0,1 hasilnya 20. Ya, jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut, ada gambar soal lagi nih di sini. Kalau kita lihat dari gambarnya ini, ada roda A, ada roda B, kemudian ada roda C.
Antara roda A dengan roda C ini hubungannya adalah dihubungkan dengan tali atau rantai, sedangkan B dengan C adalah seporos, gitu ya. Cara jawabnya gimana? Kalau kita lihat di sini ada jari-jari roda A sama dengan jari-jari roda B, yaitu sebesar R. Nah, berarti kita tulis dulu, RA sama dengan RB, yaitu nilainya adalah R. Sedangkan jari-jari roda C adalah setengah R, berarti RC sama dengan setengahnya R. Kemudian diketahui juga roda A diputar dengan laju konstan. Laju konstan adalah V ya. Berarti di sini ada VA sama dengan nilainya 10 meter per second sesuai di soal. Maka kecepatan linear roda B adalah, oke, perhatikan, di sini yang ditanya adalah VB. Kita tahu ya, C dengan B itu hubungannya seporos, maka berlaku omega C sama dengan omega B, gitu kan. Kemudian, kalau misalnya omega C sama dengan omega B, biar muncul kecepatan linear B, maka kita ubah masing-masing rumusnya menjadi omega C jadi VC per RC, omega B-nya kita ganti menjadi VB per RB. Karena kita mau munculin ini, VB yang ditanya nantinya gitu ya. Oke, lanjut. Kalau yang A dengan C, itu kan hubungannya serantai tadi ya, atau dihubungkan dengan tali atau rantai. Maka berlaku VA sama dengan VC. Gitu kan? Nah, di sini udah jelas nih, ada nilai VA-nya, yaitu 10. Sedangkan VC-nya belum ada. Tapi karena VA sama dengan VC, kalau VA itu 10, berarti VC-nya juga 10 dong. Nah, jadi di sini kita sudah mendapatkan kata kunci nih. Di sini kita sudah mendapatkan kata kunci untuk ke tahapan berikutnya. Kita sudah dapatkan VC sama dengan 10. Berarti ini VC yang di sebelah sini boleh kita ganti nanti dengan angka 10 gitu kan. Nah, sedangkan RC yang di sini nanti bisa kita ganti dengan nilainya yaitu setengah R yang di sini. Kemudian nanti untuk RB-nya bisa kita ganti dengan R besar, kemudian VB-nya nanti bisa kita cari gitu. Oke, lanjut. Di sini kita masukin angka-angkanya. Tadi VC-nya adalah 10, RC-nya adalah setengah R, kemudian RB-nya adalah R. Di sini R dengan R boleh dicoret ya, sehingga variabel R-nya habis. Kemudian di sini 10 dibagi setengah, ini kan sama aja duanya ini naik ke atas ya, sehingga 10 kali 2 bagi 1 gitu ya, itu adalah nilai RB. Sehingga RB adalah 20. Ya, jawabannya yang D. Gampang ya. Lanjut. Oke, soal terakhir yang akan kita bahas ada 4 buah roda, di mana di sini kita cek jari-jari roda A, B, C, dan D masing-masing diketahui ya, ada 30 cm, 40 cm, 25 cm, dan 50 cm. Di sini kita tulis diketahuinya di dalam soal masing-masing RA, RB, RC, dan RD-nya ya dalam satuan senti. Kemudian di sini di soal juga diketahui kalau roda B itu berputar dengan kecepatan angular. Angular adalah kecepatan sudut ya, berarti ini adalah omega B. Karena di roda B jelas gitu, 50 radian per second. Oke, setelah itu ditanyakan ini kecepatan angular si roda B, D ya, maaf. Kecepatan angular si roda D atau omega D, gitu kan. Nah, kita cari tahu hubungan dulu antara D dengan C. Nah, D dengan C hubungannya adalah bersinggungan, sehingga VC akan sama dengan VD. Tapi kalau kita lihat di sini kan kita mau nyari omega D. Sedangkan di dalam hubungan belum muncul, di sini belum muncul omega D. Maka kita uraikan rumus dari VC dan VD-nya menjadi omega C kali dikali RC itu sama dengan omega D dikali RD. Ya. Nah, di sini sudah muncul nih. Sudah muncul si omega D-nya yang mau kita cari nantinya. Masalah RC-nya ada di dalam soal, RD-nya juga ada, tapi omega C-nya nggak ada nih. Ya, kita perlu omega C nilainya berapa? Oke. Kita cari tahu dulu, si C selain dengan D, dia kan ada hubungan dengan A. Nah, apa hubungannya? Hubungannya adalah serantai atau dihubungkan dengan tali. Sehingga VA dengan VC itu sama nilainya, ya. Tapi di sini belum muncul omega C, sedangkan tadi kita butuhnya omega C kan.
Nah, maka kita uraikan lagi rumusnya. VA-nya jadi omega A kali RA, VC-nya jadi omega C kali RC. Nah, kalau kita lihat di sini udah muncul nih si omega C ya. Nah, kita udah munculin omega C sehingga nanti omega C-nya tarik ke sini berapa nilainya kalau udah dicari gitu ya. Oke, lanjut dulu. Ini hubungannya. Kemudian gini, masalahnya kalau kita mau cari omega C dari hubungan yang ini, RA-nya kan ada nih ya, 30 cm, RC-nya juga ada 25 cm nggak masalah, tapi omega A-nya nggak ada atau belum diketahui. Ya udah deh, berarti kita sekarang ke A dulu. A ini kan selain dengan C, dia ada hubungan dengan B. Apa hubungannya? Hubungannya adalah seporos. Dimana kalau seporos artinya omega A sama dengan omega B. Nah, dari sini kita tahu kalau omega A itu sama dengan omega B, tadi kan di soal jelas-jelas bilang kalau omega E-nya 50 nih. Nah, sehingga kita bisa bilang kalau omega A-nya juga 50. Nah, dari sini mulailah titik terangnya. Karena omega A-nya kita udah tahu, kita balik lagi nih ke hubungan yang AC serantai. Nah, kita balik lagi, kita masukin omega A-nya 50, RA-nya 30, omega C-nya dicari, RC-nya 25. Kok di sini R-nya nggak dijadikan meter? Kenapa ya? Karena di sini adalah eh, sama statusnya ya, ini 30 cm, ini 30 cm. Kalau nanti ini kamu bagi 100, ini juga kamu bagi 100 akan sama nilainya gitu. Oke, ini 50 kali 30, 150. Jadi omega C-nya adalah ya gini, 50 dibagi 252, kemudian 2 kali 30 hasilnya adalah 60 radian per sekon. Kemudian omega C-nya udah ketahuan nih dari sini. Nah, sehingga kalau omega C-nya 60, kita bisa tarik. Nah, untuk menyelesaikan ini tadi ya. Yang ini kita selesaikan sekarang. Jadi omega C-nya masukin 60, RC-nya masukin 25, omega D-nya yang dicari, RD-nya masukin 50. Oke, sampai sini boleh kalian coret atau kalian kali dan bagi, gitu ya. Kalau di sini misalnya kita coret 25 bagi 251, 50 bagi 252, jadi di sini 2 ya. Sehingga omega D-nya tinggal 60 bagi 2, hasilnya berapa? Iya, 30 radian per sekon. Jawabannya yang E. Ya, semoga kalian paham dari mulai contoh sederhana sampai 4 hubungan roda sekaligus ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.